Naikin dikit lah, persentase cintanya. 50-50 deh. Kayaknya enggak ya. Kami ini galau lu. Ketahuan kita tidak bisa masak. Kayaknya enggak gitu deh. Jelasin. Hiliu, ada yang terang tapi bukan lampu. Ada yang merah tapi bukan api. Itu loh, tombol subscribe. Buruan ya, subscribe YouTube channel Cinema 21 sekarang juga. Hai Sobat 21, kami cast film Rumah Masa Depan akan main games setuju atau tidak setuju. Pernyataan pertama, kalau nggak nekat nggak akan pernah ada kata siap buat nikah. Setuju atau nggak? Mau kasih alasannya nggak? Karena aku siap banget waktu mau nikah. Ternyata siap itu bisa gitu. Sebenarnya jangan sampai nekat sih. Itu harus memang udah siap apa belum aja. Harus siap dan jangan pernah. Rata-rata orang kan kalau mau nikah terus wah jangan nikah nanti kamu merasa macam-macam lah. Kayaknya pernikahan itu sesuatu yang membuat orang menjadi ketakutan. Padahal itu kan kembali kepada masing-masing pasangan. Oke, setelah nikah perempuan harus di dapur dan ngurus anak. Setuju atau enggak? Tentu tidak. Bisa dilihat kehidupan saya. Apa janjian gua angkat ini biar nggak terkesan patriarki? Nggak, tapi nggak setuju. Oke, kalau Bu Wit, Ya enggak lah, jadi Iya buktinya bukan mereka lagi promo mbak. Kalau iya nggak promo. bukan berarti wanita tuh harus selalu di dapur dan bukan juga perempuan itu yang harus selalu mengurus anak-anak, karena mengurus anak-anak itu tidak hanya pada ibu, kita harus bersama-sama gitu. Jadi semua sih secara kita berkeluarga itu ya bersama-sama, susah senang itu kita bersama. Pertanyaan itu akan lucu kalau kasih cewek semua. Gitu. Oh, iya. oke. Setelah nikah harus tinggal terpisah sama orang tua. Setuju atau enggak? Agak saya gimana ya mau jawabnya nih, setuju tidak setuju. Kalau lebih milih sih setuju. Setuju tidak setuju, jadi tergantung kalau saya Iya bilang sih, sih, jadi tergantung. dua-duanya saya tidak angkat ini. Kalau aku ibuku sendiri yang dulu bilang kalau bisa setelah menikah kalian tinggal sendiri. Dan sejauh ini yang aku alamin sih memang kayaknya itu yang terbaik. Dan kalau dengar cerita orang-orang yang masih tinggal bersama orang tua atau mertua memang lebih menantang gitu. Buat aku tidak semua orang punya privilege untuk bisa langsung tinggal sendiri ketika menikah gitu. Jadi selama memang itu salah satu jalan yang bisa ditempuh, ya why not? Oke, lanjut. Nikah itu 10% cinta, 90% komitmen. Setuju atau enggak? 10% cinta, 90% komitmen. Naikin dikit lah persentase cintanya. 50-50 deh. Kalau segitu sih ya nggak setuju ya. Nggak mungkin lah kita bisa yakin sama seseorang kalau cintanya cuma 10%. Iya. Maksudnya untuk berkomitmen itu perlu ada cintanya sih. Jadi Betul. kita mau memperjuangkan komitmen itu. Kita kan berkeluarga ketika kita menikah kan karena cinta kan, Ya. jadi itu saya kira. Jadi Nah, kalau jadi saya gimana ya nggak jawabannya? komit, nggak, bukan. Pengalaman aku sih belajar tuh kan ada istilahnya honeymoon phase is over. 50-50, 40-60 oke lah, kok kita jadi nawar bahan. Tapi emang komitmen itu yang membuat cinta itu bertahan. Betul, harus diusahakan. Perempuan itu harus pintar masak buat ngambil hati mertua. Setuju atau enggak? Kayaknya enggak ya. Kami ini galau lu. Ketahuan kita tidak bisa masak. Mungkin nggak harus, Mungkin jadi nilai tapi plus. nilai plus, persis. Ya. Nggak harus, tapi itu nilai plus. Ya. Iya sih. Oke, next. Laki-laki yang manja sama ibunya kalau sudah nikah bakal susah lepas. Setuju atau enggak? Manja sama ibunya bakal susah lepas. Maksudnya Susah kayak lepas akan ya lepas dari ibunya, maksudnya kayak akan ngikut banget gitu. dari ibu. Nempel gitu. Enggak Oh, juga enggak. sih kayaknya. Kalau laki-laki itu pada dasarnya umur berapapun mereka tetap baik, suka dimanja. Iya. Jadi kalau istrinya manjain dia,
Jadi seneng juga, nggak akan lari ke ibunya lagi. Itu betul. Ya aku baru mempelajari itu dan kepikir iya juga ya. Kita tetap seneng dimanja gitu. Iya. Tapi jangan jadinya meremehkan peran si istri yang udah manjain, jadi nggak mengapresiasi atau tidak mensyukuri, jadinya cuma diperlakukan sebagai suruhan gitu. Tetap diapresiasi gitu. Tapi ternyata semua laki-laki itu baik walaupun umurnya udah berapa. Suka dimanja, ngakuin. Oke, terakhir. Mau laki-laki atau perempuan harus ngerti urusan rumah tangga. Setuju. Sampai Setuju. Ngerti kan, bukan ngelakuin kan? Iya, beda lagi. Enggak, benar, setuju, benar. Harus ngerti dan mau melakukan. Kalau Kak Fedi di rumah biasa ngapain? Biasa urusan ngapain? rumah tangga yang paling sering dilakukan. Cuci, menyetrika misalnya. Mandiin anak, mandi ini termasuk semuanya lah, gantiin popok segala macem, bacain bedtime story, main, paling tepar ngajak main nih si anak laki semua tuh. Kalau Kak Laura sama Bu Wit, kalau di rumah suami paling sering apa urusan rumah tangga yang dia demen gitu ya? Suamiku sih dia hampir semua ya dia ngelakuin. Jadi aku sama suamiku berdua ngurus anak sendiri, nggak pakai babysitter. Jadi kalau misalnya aku syuting, ya dia akan full ngurusin anakku, termasuk urusan rumah tangga juga. Bersihin ranjang, cuci piring, nyiapin anak sekolah, bekal, tas, semuanya dia kerjain sendiri. Tapi kalau misalnya aku lagi nggak syuting, dia bisa balik sibuk kerja, ya gantian. Jadi saling ganti-gantian. sama. Jadi memang kita semua urusan keluarga bukan hanya, tadi sempat saya katakan kan bahwa bukan berarti hanya ibu, tapi ini semua kita. Jadi kebetulan suami juga ya biasa sama seperti Fedi, di mana mandikan anak, lalu antar anak sekolah gitu. Jadi bukan melulu hanya ibu yang melakukan itu. Belajar juga bareng, semuanya kita lakukan bersama. Sobat 21, jangan lupa nonton Rumah Masa Depan, mulai tayang tanggal 7 Desember 2023. Asik kan videonya? Jangan lupa like, subscribe, dan komen ya. Sampai bertemu di video selanjutnya.